Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kita semua dapat hadir dalam acara pengimbasan untuk hari ini. Salawat dan salam tidak lupa tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam menyempatkan waktunya untuk agenda hari ini. Nama saya Ahmad Sofyan Amrullah SPDI, CGP Angkatan 9, yaitu calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Profesi yaitu sebagai guru kelas 4 SDIT Al Madinah, kemudian calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor, dan anggota TGPF SDIT Al Madinah. Ini perkenalkan juga ada fasilitator dalam guru penggerak, yaitu Ibu Sunaingsi. Ini Bu Sunaingsi, fasilitator yang membimbing saya selama CGP ini. Kemudian ada pengajar praktik, yaitu Ibu Teti Zulianti. Nah, untuk agenda ini yang pertama adalah pembukaan, perkenalan, presentasi, konsep, tanya jawab, dan refleksi. Nah, untuk pembukaan, marilah kita semuanya kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan suatu apapun. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke presentasi konsep, kita akan ice breaking dulu ya, sebentar ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mana Bapak Ibu udah sebulan dikit. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu presentasi konsep. Nah, sebelum masuk kita sepakatin dulu ya, kesepakatan kelas nih. Yang pertama, memberikan tepuk tangan apabila ada kita yang menghargai pertanyaan atau presentasi ya. Kemudian HP-nya di silent, tidak di silent. Kemudian raise hand, angkat tangan apabila mau izin ke kamar mandi atau mau bertanya. Nah, mudah-mudahan kita ini tepat waktu untuk selesai acara hari ini. Kemudian apabila ada yang penting boleh dicatat, dan ini kita harus menghargai pendapat orang lain. Bisa ya? Nah, kita masuk ke diseminasi budaya positif ya. Diseminasi ini kata lain dari pengimbasan ya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif. Nah, yang saya pengen tanyakan kepada Bapak Ibu, di benak Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Ya, di suci apa? Budaya yang baik. Ada lagi? Memberikan pengaruh positif. Ada lagi Bapak Ibu? Pembiasaan yang baik. Oke, baik ya. Tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan apa itu budaya positif. Nah, sekarang kita lihat. Nah, apa dan mengapa budaya positif? Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Betul tadi ya, dari Ibu Suci sudah Bu Intan menjawab. Artinya budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Artinya kebiasaan-kebiasaan murid itu harus kita tanggapi dengan yang positif. Nah, budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal yang positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka sendiri. Berikutnya, menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan berikut bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu setuju nggak dengan pernyataan tersebut? Kira-kira setuju? 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 Positif. Ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Berikutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Ada restitusi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Yang berikutnya restitusi segitiga restitusi. Nah, ini yang tadi kan masih awal ya. Ini yang akan kita bedah sekarang. Masuk ke budaya positif. Nah, apakah nih? Sementara pernyataan ini menurut Bapak Ibu tadi setuju ya. Nah, oke, nanti kita lihat. Ya. Kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang bisa menanggapi Bapak Ibu? Apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Mungkin pernah baca atau pernah nemuin? Ada? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada? Oke, baik. Kalau belum ada, nggak apa-apa ya. Sama kita juga. Oke, minimal ini deh. Apa yang diketahui tentang disiplin? Disiplin? Sesuai dengan aturan. Ada lagi? Patuh. Dapat menggunakan waktu sesuai fungsinya. Waduh, ada lagi? Oke, ya. Berbagai macam pendapat tentang disiplin. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini disiplin diri. Apa makna disiplin? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tadi ada salah satunya patuh ya. Kita tuh harus patuh. Disiplin itu berarti sama dengan patuh dengan aturan atau tata tertib. Namun dalam kecenderungan umum, disiplin adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya gitu ya, aduh harus disiplin nih, merasa kita dikejar-kejar atau apa, dikekang, jadinya tidak bebas. Namun makna disiplin sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, motivasi internal ini apa? Apa Ibu? Motivasi dalam diri. Niat ya, dalam artian dari kita sendiri. Niatnya itu bukan karena
sesuatu atau orang lain, ya. Maka jika dalam diri kita sudah ada motivasi untuk disiplin, kita tidak memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita dengan hukuman-hukuman, ya. Dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang merdeka. Tuh, kalau mirip dari diri kita sendiri nih niatnya sudah niat dari tekad kita dari sendiri, itu kesadaran kita sendiri, ya. Kita tidak perlu orang lain, ya, atau tidak butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita, ya. Karena kita sudah melakukannya sendiri, ya. Nah, nih, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, diri sendiri kita nih, ya. Selama apa yang kita lakukan tidak melanggar, ya, tidak merugikan orang lain, nah itu berarti kita bisa merdeka, ya, tanpa harus orang lain, ya. Kita harus dengan orang lain baru kita bisa disiplin, ya. Dan selanjutnya yaitu masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu luas, ya, Bapak Ibu, ya. Dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Atau setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut James Goshen pada tahun 1998, ya. Nah, jadi niat itu dalam diri kita disebutnya motivasi intrinsik dalam diri pribadi, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga menimbulkan sikap disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kebetulan kita sudah masuk kurikulum Merdeka, ya. Yang mana dalam profil pelajar Pancasila tersebut isinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, jadi anak itu mempunyai keimanan dan ketakwaan ini dalam dan jadi pekerti, ya. Dalam setiap anak itu selalu ingat terhadap siapa penciptanya, ya. Mungkin kalau kita yang beragama Islam tidak lepas anak itu dari ibadahnya harus tetap dilaksanakan. Kemudian mandiri. Nah, anak itu harus mandiri, ya, bukan mandi sendiri, ya. Mandiri, tidak bentar-bentar, ibu bukain ini, ibu, ya. Nah. Itu kena dan yang lain-lain, ya. Nah, berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu apa sih, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bernalar kritis mungkin apa? Berpikir keras. Apa keras pikiran? Atau murid itu atau anak itu ini, ya, bisa istilahnya berwawasan luas lah, ya, bisa kritis gitu terhadap pertanyaan. Bahkan ada anak yang memberikan pertanyaan kepada kita juga harus berpikir lagi tuh, ya, di luar dugaan kita pertanyaan tersebut. Selanjutnya berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini
adalah anak-anak atau murid-murid dituntut untuk tidak di luar koridor dari nilai-nilai Pancasila, ya, yang 5 sila itu. Nah, kemudian ada bergotong royong. Bergotong royong ini identik dengan ciri khas Indonesia, ya, selalu membantu, ya, bekerja sama dan yang lain-lain. Berikutnya adalah kreatif. Nah, memunculkan anak ini untuk lebih kreatif. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau kami ada, kita lanjut, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini menurut IBO Primary Years Program atau PYP, dan ada dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, ya. Sikap murid itu pada dasarnya memiliki rasa toleransi, ya. Toleransi itu apa sih, Bu? Saling menghargai. Anak itu mempunyai rasa hormat. Nih, sikap murid itu harus mempunyai rasa hormat, saling menghargai, ya, kepada temannya atau kepada guru, orang tua. Anak itu mempunyai integritas, ya, bisa jadi. Kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini menurut IBO Primary Years Program. Nah, kalau menurut Indonesian Heritage Foundation, bahwa anak itu, murid itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, sungguh luar biasa, ya Bapak Ibu, kalau dalam murid ini ternyata ada kesemuanya ini. Nah, namun tugas kita adalah apa? Agar timbul dalam diri murid ini semuanya yang kita lakukan. Membimbing, menggali, mengarahkan, ya. Nah, agar semua ini muncul dalam diri murid. Nah, kita sekarang lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Masih semangat nih Bapak Ibu? Ya? Semangat, ya, harus tetap semangat. Semangat. Masih fokus enggak? Nah, kalau fokus, saya biasanya ke anak-anak tetap fokus, melihat, mendengar, berpikir, fokus. Nah, bisa? Ya, coba ya. Tetap fokus, melihat, mendengar, berpikir, fokus. Lanjut, ya Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, tadi ini boleh nggak sih kita menghukum, memberikan penghargaan? Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini bersifat motivasi eksternal. Ada tekanan dari luar atau orang lain. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan seperti itu? Pernah? Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, nih, ya, ada tujuannya dari luar. Kita termotivasi ingin mendapatkan sesuatu itu dari orang lain, ya. Pernah
Pernah ya? Nah, ada nggak murid juga yang kayak gini? Ada kan? Nah, sejatinya yang ketiga nih, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini dalam niatan diri sendiri ini atau motivasi internal. Nah, ini tujuan dari disiplin positif. Ya, kuncinya atau muaranya yaitu di tujuan disiplin positif adalah motivasi internal dalam diri kita, ya, bukan dari motivasi eksternal, ya. Nah, ayo kita ubah lagi nanti sesuatu yang dari eksternal, coba kita benahi, ya, ke motivasi internal. Nah, nih, ya, Bapak Ibu ya, siap, bisa diaplikasikan. Mudah-mudahan ya, harus. Insya Allah kok kalau kita niatnya dari diri kita, ya, apa itu pasti akan mengikuti, ya, dengan Allah. Oke, lanjut. Jadi paham Ibu ya, sesuatu motivasi dari luar itu harus kita ubah mindsetnya, ubah menjadi motivasi internal dalam diri kita pribadi. Nah, ini ada satu pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, teori motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Motivasi eksternal apa intrinsik? Eksternal. Internal apa? Eksternal. Nah, dari sini kira-kira murid banyaknya dimotivasi eksternal atau motivasi internal? Eksternal. Biasanya kalau tanpa enggak dari gurunya untuk memerintah murid, dia enggak akan, ya. Jadi faktor eksternal ya Bapak Ibu ya, banyaknya. Nah, sekarang kita masuk ke teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih itu hukuman? Nah, yang Bapak Ibu tahu hukuman itu apa? Hukuman itu apa? Hukuman, konsekuensi, sama apa beda? Yang di pikiran Bapak Ibu beda. Hukuman itu bagaimana? Itu direncanakan apa enggak? Kalau hukuman itu direncanakan apa tidak? Enggak ya, jadi spontanitas kan ya. Nah, langsung kamu buang sampah sini atau kamu terlambat, nah silahkan keluar. Nah, kalau konsekuensi dia direncanakan. Oke, kita lihat ya. Nah, hukuman. Nah, hukuman adalah atau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, tadi secara langsung ya, spontanitas tuh. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini kalau hukuman itu selain tidak terencana, spontanitas, ya, dan si murid ini tidak tahu, ya, langsung dapat hukuman aja gitu kan, tanpa ada perencanaan. Hanya kita aja guru nih yang membuat peraturan dan hukuman, si murid tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari gurunya, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, nih hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu memberikan hukuman pada anak-anak?
banyaknya memberikan hukuman fisik atau psikis? Ya kalau hukuman fisik kan biasanya suruh lari misalkan ke lapangan ya atau nulis ya atau nulis kamu gak bawa buku, ayo nulis saya tidak akan mengulanginya, 1 lembar misalkan ya atau dengan kata-kata kamu terlambat ya nah berdiri misalkan gitu nah oke. Jadi hukuman itu sifatnya spontanitas, satu arah dari gurunya saja ya, dan si murid itu hanya menerima saja hukuman dari guru. Nah sekarang kita bandingkan dengan konsekuensi. Nah konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati dengan siapa? Antara murid dan gurunya. Ini konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, apa Bu? Kira-kira kalau tentang konsekuensi kita sudah direncanakan apa? Kesepakatan kelas atau apalagi kalau di kelas tuh wali kelas biasanya kontrak belajar namanya ya, itu sudah ada konsekuensi, sudah ada perjanjian ya, deal or no deal sama murid dan guru ya, dibuat kesepakatannya. Nah kalau kita misalkan terlambat datang ya, kita konsekuensinya apa ya. Nah konsekuensinya itu sudah disepakati ya. Nah umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, jadi ya misalkan 3 kali ya kamu nggak bawa buku nih, konsekuensinya apa? Nah nulis atau yang lainnya. Jadi si anak itu sudah ngerti, oh iya udah 3 kali ya, dia walaupun dengan berat hati tetap harus dilaksanakan. Atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol ya, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang diikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Ya, sikap guru sini senantiasa memonitor murid. Jadi lebih enak mana hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Hukuman itu udah langsung dilakukan anak-anak ya. Walaupun kita nggak tahu alasannya murid itu kenapa terlambat ya, bawa buku dan lain sebagainya. Nah, kalau udah konsekuensi ini anak sudah tahu, oh iya ada jeda yang di batasannya ya yang diberikan. Oke, sekarang kita masuk ke apa sih itu restitusi. Udah pernah dengar Bu restitusi? Pernah ya? Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti
apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004 ya. Nah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Menjadikan suatu kesadaran murid bila melakukan kesalahan ya, tanpa merasa sakit hati dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, si murid ini bukan kalau melakukan kesalahan harus melakukan, ya, menjadi ya pokoknya tanggung jawab kamu kalau kesalahannya, ya. Namun bagaimana caranya agar dia itu belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi lagi, ya. Nah, ciri berikutnya restitusi, ciri-ciri restitusi adalah yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Nah, bagaimana agar ketika murid melakukan kesalahan tidak membenci kita, ya, murid membenci gurunya, memperbaiki hubungan agar tetap hubungannya kita dengan murid itu tetap terjaga. Yang berikutnya tawaran, bukan paksaan. Nah, kita bisa menawarkan agar si anak ada pilihannya yang dia bisa lakukan, ya, bukan paksaan yang harus kita inginkan dipaksa ke murid harus melakukannya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, melihat ke dalam diri itu mengintrospeksi diri murid, mengevaluasi, ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya, apa sih sebenarnya yang dia inginkan itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan melalui hukuman. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri dari restitusi, ya. Nah, teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada identitas gagal, identitas sukses. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam disiplin, ya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Nah, berarti ini bersifat paksaan, ya. Konsekuensi karena ada kesepakatan, ya harus diterima, ya, benar nggak Bapak Ibu? Nah, restitusi itu merupakan suatu pilihan, ya. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, ya, bisa tersimpan memori, ya. Ini kan tanpa pelibatan, ya, ini hanya satu gurunya saja yang melakukan ini. Konsekuensi antara murid dan guru dapat terjadi kesepakatan walaupun tidak nyaman, tapi hanya jangka waktu pendek, ya, tidak seperti hukuman. Nah, sekilas aja itu, nggak lama lah kalau untuk konsekuensi. Restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin ini bisa pilihan yang baik ini dalam restitusi. Nah, hukuman, korban mendapatkan keadilan, ya, adil yang dia perbuat itu kan harus ada konsekuensinya, ada yang harus dilakukannya. Nah, konsekuensi korban bisa diabaikan, ya. Korban bisa, kalau restitusi korban bisa diganti. Nah, berikutnya perilaku pasif agresif meningkat,
Pasti ya Bapak Ibu ya. Diam tapi dendam ada tuh ya. Agresif meningkat, malah bukan nurut ya, semakin berontak. Nah, dalam konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau hukuman ini kalau udah berontak pasti murid bukannya takut ya sama gurunya, malah makin berontak, makin tidak nurut. Nah, kalau konsekuensi dia menghasilkan identitas sukses, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dan guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, berarti hukuman ini akan menghasilkan suatu kegagalan, ya. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi dalam disiplin akan menghasilkan identitas kesuksesan atau sukses. Nah, sekarang kita, Bapak Ibu ini ya, di sini ada tindakan guru, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa jawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Tadi sudah jelas kan, hukuman itu spontanitas guru yang buat, ya kan. Kalau konsekuensi ada keterlibatan murid dan guru dalam kesepakatan. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin kejadiannya pas COVID ya. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini pada pelajaran PJOK misalkan. Guru mapel. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik. Jawaban Bapak Ibu. Nah, kira-kira betul tidak nih? Ya. Oke, nih. Nah, betul ya? Tadi yang pertama hukuman. Betul ya? Betul semua ya? Ada salah satu yang mana? Yang ini. Nah, ini konsekuensi. Ini. Nah, bikin kesepakatan kan konsekuensi. Nah, nanti. Kalau misalnya kalau dilihat dari ini aja, kalau misalnya membersihkan tumpahan air di meja itu bisa jadi bahannya. Karena dia mau membersihkan apa yang dia lakukan. Ya. Berarti misalkan bilangnya nih sama murid-murid ya, kalau nanti minggu depan kalian terlambat pelajaran ibu misalkan ya, nanti sepakatannya kita ini ya, mengelilingi lapangan basket 2 kali ya, setuju nggak? Setuju misalkan ya. Jadi ketika pas
pertemuan berikutnya ada murid yang terlambat 10 menit ketika mengerjakan PJOK, dia udah tahu tuh. Nah, kamu terlambat 10 menit ya, udah tahu kan konsekuensinya? Iya, iya Bu tahu. Oke, dia langsung melakukan lari ke lapangan. Ya, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu langsung ya dari gurunya. Ini juga langsung ya. Kalau ini yang lapangan basket 2 kali ini gurunya nih. Kamu telat, udah sana lari. Ya. Betul ya. Ini dia. Dengan kesadaran sendiri dia, ya. Nah, sampai sini paham antara hukuman dan konsekuensi? Paham ya? Pahamnya kok. Ya, intinya kalau hukuman itu hanya sendiri, ya. Gurunya yang membuat secara spontanitas ya, dan harus dilakukan itu juga. Dan kadang tadi kata Bu Suci tidak sesuai ya, yang dilakukan iya. Dalam konsekuensi itu ada kesepakatan ya, jadi murid itu sudah tahu ya yang dilakukan. Oke, baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kita sering kan memberikan dulu penghargaan pada murid, apalagi kalau muridnya itu berhasil ya dalam suatu apapun. Nah, tadi kan dari awal setuju ya memberikan penghargaan pada murid ya. Oke. Nah, kita masuk dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan ini kok menjadi suatu hukuman bagi murid ya. Nah, kalau kita memberikan penghargaan pada anak, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Paham nggak? Maksudnya Bapak Ibu? Nih kita beri reward nih, misalkan bintang ya, baik kelas 1 nih ya. Nih kalau yang berhasil, Ibu kasih bintang, ya kan? Anak senang tuh, semangat kan awalnya positif, wah positif dan senang. Itu baru sekali jangka pendek. Namun ketika berulang kali, ini yang akan terjadi. Mereka akan melakukan sesuatu karena ada pengen cepat selesai mengerjakan, dapat bintang, ya. Jadi belajar, pengen belajar betul-betul karena ada sesuatu, ada imbalannya. Nah ini blendernya kita, dilema memberikan penghargaan kepada apresiasi kepada murid ini ya. Merasakan nggak? Iya Pak. Ya, bukan berarti memberi penghargaan itu nggak boleh, tapi harus bagaimana kita mensiasatinya dalam memberikan penghargaan pada murid. Nah, kemudian motivasi diri dalamnya, bukan niat belajar mencari ilmu lagi, karena ingin mendapat hadiah atau penghargaan. Ya. Nah, kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika murid atau seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya. Kemudian dan sebagian dari mereka
akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, rasain kan? Oh, kan ada yang tadi pada murid yang dapat apresiasi nggak bersalah, ya, nggak punya salah sama anak yang membenci dia itu. Kok kenapa sih? Ya, nah itu akan menimbulkan sifat iri, ya, bagi orang yang tidak mendapatkan penghargaan, bahkan cenderung bisa lebih menjadi rendah diri. Paling si itu lagi yang dapat, nggak usah kan ketahuan itu yang dapat, nah kan, nah itu menimbulkan rendah diri juga, ya, kehilangan semangat untuk belajar, motivasinya juga hilang. Nah ini Bu, penghargaan. Sekarang kita berpikir lagi kira-kira seperti apa ya penghargaan yang pas untuk anak-anak, ya. Sebenarnya bisa, ya, dilakukan. Iya. Pak Daud pintar sekali, kan ada yang aja iri. Mungkin bisa dilakukan, ya, Bapak Ibu, bisa dilakukan penghargaan. Hanya kita tinggal cara penghargaan itu apakah berjangka, maksudnya berjangka itu jangan betul. Nah, bahkan dulu, ya, bisa ke jenjang berikutnya, Bu. Maksudnya ke jenjang itu ketika di kelas satunya sudah diberikan seperti ini, nanti di kelas berikutnya berbeda, ya, akan cenderung menimbul membandingkan, ya. Jadi sama Bu ini ada dianya ini, kan, masih seperti itu, ya. Nah, itu berarti karena ya dari ini, ya. Oke, sampai sini sudah paham, ya Bapak Ibu, paham, ya? Udah ada gambaran kalau kita nanti memberikan penghargaan atau apresiasi kepada murid, ya. Ternyata penghargaan itu selain anak membuat senang, tapi ada juga dampak negatifnya, ya. Seperti tadi ada yang iri, ada yang terlalu berharap untuk mendapat penghargaan, ya. Nah, berikutnya penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka dalam artian murid yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, ya, mereka yang mendapatkan ranking 2 akan merasa paling dihukum. Kenapa sih si itu yang ranking 1 terus, ya kan? Kapan sih aku mau dapat ranking 1-nya, ya? Maksudnya sekarang makanya pemerintah dalam rapat tidak ada ranking, ya. Iya. Namun orang tuanya nanyain terus, ya, Pak, Bu, ranking berapa sih anak saya? Pengen tahu, buat motivasi belajarnya, gitu kan? Iya, alasan utama, ya. Nah ini Bu, ya, kalau menghargai terutama dalam ranking, ya. Ya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Merasa dihukumnya bagaimana? Timbul rasa kecewa. Kenapa sih? Saya nggak pernah dapat hadiah terus. Selanjutnya, penghargaan dapat mematikan kreativitas. Ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima, ya. Jadi orang yang misalkan dia tulis sebuah puisi tapi orientasinya hadiah,
maka kreativitasnya akan berkurang, ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kemarin tuh yang sholat misalkan ya dari dari BKM misalkan nih yang tertib dapat hadiah misalkan kayak gitu, nah itu boleh apa? Saya pengalaman juga sudah Pernah? ya. Disiplin dan cinta. Pas nggak ngomong gitu, sholatnya nah itu tadi ya karena ada perbedaan. Iya. Sehingga kalau untuk kayak gitu kan standarnya itu cuma dilihat menurut kita ya. Tapi kalau misalnya ayo yang paling cepat 5 orang pertama itu kasih bintang gitu kan, jadi dia merasa kalau yang kalau soal perasaannya dong itu bisa dikasih bintang sih itu karena kan apa ya cuma kelihatan dari kita aja penilaian kita ya. Tapi kalau misalnya ayo yang saya itu 10 orang pertama itu kasih bintang, jadi dia sebenarnya nih yang nggak dapat bintang sama saya orang sebelah saya kan dia sadar ya kayak gitu. Kayaknya kalau yang sholat yang kayak gitu karena saya pengalaman juga sholat itu, jadi ketika kita menggunakan bintang mereka sholatnya malah asal-asalan ya. Nah ini kalau kita kasih bintang berusaha kayaknya lebih ke yang apa ya motivasi eksternal ya. Berarti saya harus kayak gini nih. Kalau menurut kan kelihatan ya, berarti saya harus cepat nih, misalnya rapi, kelihatan kan fisiknya. Kalau sholat kan apa ya bukan kelihatan itu dari sikap dari itu. Jadi kalau sholat mah kayaknya lebih ke kalau saya pengalaman di kelas mau efektif. Efektif ya. Kalau pengalaman di kelas ya. Karena tujuannya sudah berbeda ya. Yang tenang, kita harus bisa meyakinkan anak, ya. Ya walaupun niat kita baik ya, dengan itu anak-anak bisa tertib, sholatnya atau segala macam, tapi akan menjadi suatu habit, kebiasaan yang nggak baik ketika mindsetnya sudah motivasi eksternal jangka panjangnya. Ya. Oke, baik Bu, kita lanjut, boleh lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa ya? Keyakinan kelas. Kesepakatan, ya. Kita ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, misalkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, misalkan ini peraturan dari polisian ya, lalu lintas. Nah, kenapa kira-kira Ibu kita harus pasti kita patuh kan? Ya kan? Kalau aturan ini pikiran kita pasti nanti kalau ada polisi ditilang, ya kan? Tuh peraturannya. Tanpa ada kesadaran dalam diri kita, ya. Kenapa kita harus menggunakan helm? Nah, itu dari sebenarnya memikirkan apa dalam diri kita? Manfaatnya apa? Keselamatan, ya kan, dari diri kita. Kalau dari peraturannya mah takut ya kalau dilaksanain, nanti ditilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M ketika COVID kemarin ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah peraturan ini kita lebih lakukan enggak? Enggak. Pas COVID nih, cuci tangan, harus gunakan masker ya. Tanpa aturan ini kita sadar tidak pernah melakukan enggak? Ya kan? Efeknya kalau kita misalkan tidak melakukan ini, pasti mindset kita, nanti kena gitu kan? Ya, harus ada kesadaran sendiri.
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya. Ayo harus datang tepat waktu, ya kan ya. Nah, biar nggak ketinggalan, ada yang takut sih itu, misalkan ya, ada yang Pak ini. Nah, balik lagi ke semuanya ini, Bapak Ibu, ya harus ada yang mendukung, yaitu motivasi intrinsik dalam diri pribadi, ya kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian atau peraturan-peraturan. Harus dari motivasi diri kita sendiri dulu, ya. Jangan sampai kita terbangun motivasi melakukan itu karena ada aturannya, ya. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, ya. Kalau peraturan kan pasti sudah ada apa peraturannya, apa yang harus dilakukan bila melanggar, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau keyakinan ini abstrak itu bisa lebih rinci dan konkret karena dilakukannya tidak hanya satu orang saja. Ini keterlibatan dari pihak lain. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu dan ke waktu. Nah, ini paling di kelas itu dia keyakinan sekolah atau kelas. Kalau kita kan tertertib oleh institusi. Kalau dari kelas kan wali kelas nih bisa membuat kesepakatan, kontrak belajar dan yang lainnya. Itu harus ada keterlibatan. Kalau di kelas kita guru dan murid, ya. Nah, ini harus ada dan bersifat positif, bentuknya positif, ya. Paling kita bikinnya jangan buang sampah sembarangan, ya. Terus apalagi jangan mencoret-coret tembok, ya. Usahakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya yang berbentuk positif. Nah, ternyata ruang lingkup peraturan itu hanya sebesar ini. Nanti dalam keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan positif dan semuanya terlingkup menjadi budaya positif. Dari peraturan dia berubah menjadi keyakinan kelas. Dari hasil keyakinan kelas akan timbul suatu lingkungan positif. Satu lingkungan positif menjadi membudaya, ya, menjadi luas. Nah, nih peraturan keyakinan kelas. Ini kan kalimatnya positif tidak, Bu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita buat nih misalkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya melatih untuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Itu menumbuhkan menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Menggunakan masker berarti untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, dia lebih
keselamatan dan keamanan. Jadi semua peraturan itu ada motivasi intrinsipnya, ya. Kalau yang pertama adalah untuk tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain berkomitmen. Jadi ada sisi yang lebih penting dari melaksanakan peraturan yang ada. Kami nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jangan membuang sampah sembarangan. Dilarang berkata kasar terhadap teman. Kami guru dan murid saling menghormati. Udah pinter nih, Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, pernah dengar nggak Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih? Sandang, pangan, papan, apalagi? Iya, apalagi? Itu kan lingkupannya, ya. Selain butuh materi itu tadi apa? Butuh nggak yang selain materi? Butuh apa? Oke. Nah, itu tadi ya, semuanya merujuk kepada ini ya, kebutuhan dasar utama itu pasti ya, yang pokoknya lah. Kebutuhan pangan pasti, sandang ke rumah ya kan, papan rumah, sandang itu rasa aman, nyaman. Oke, kita lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini kan kita butuh apa? Bertahan hidup dengan makan, ya, nutrisi agar tubuh berkembang yang baik kan. Nah, kemudian berikutnya ada, selain bertahan hidup yang tadi, ada butuh rasa kasih sayang, rasa yang diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini 5 dasar kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, yang pertama tadi bertahan hidup, ya, atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selain itu juga kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, ya Bapak Ibu ya. Pertama, bertahan hidup. Ini udah pasti nih. Yang kedua, yaitu menurut William Glasser, kasih sayang dan rasa diterima, ya, atau kebutuhan untuk diterima. Gimana nih kira-kira? Pengakuan ya, nggak diabaikan. Nah, kebutuhan ini dan kebutuhan tiga berikutnya nanti ini mencakup ada kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, misalkan kita nih dalam rekan kerja pasti ada yang bersirkel ya, ada yang kelompok sini, kelompok sana, ya. Kemudian apalagi ada yang menganggap orang si itu mah nggak ada apa-apanya, misalkan tuh ya. Nah, ini yang kita butuh kasih sayang dan rasa diterima itu perlu ya Bapak Ibu ya. Misalkan berteman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, penjaga peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Yang berikutnya adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri,
Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ternyata kita juga butuh ini ya Bapak Ibu ya, pengakuan atas kemampuan kita nih, punya kompetensinya di bidang apa, tapi kadang ada orang lain yang nggak mengakui itu ya, karena membuat kita, wah kenapa sih si itu saya ya kan, kayak gitu ya. Lanjut. Nah, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ternyata selain kita juga perlu kebebasan, murid juga perlu kebebasan. Jam kos. Nah, selanjutnya kesenangan. Nah, ini yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang. Perlu ternyata kita juga Bu ya. Murid juga perlu merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalkan bermain dan tertawa. Coba kita bayangkan, kalau kita hidup tanpa kenikmatan apapun, pasti rasanya apa? Hambar kan? Sedih, ya. Dan Glaser pun menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalkan anjing, lumba-lumba, primata dan lainnya, dia bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, ya, butuh juga kesenangan. Nih, 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, sekarang 5 posisi kontrol, terutama kita nih Bapak Ibu ya, dalam mengajar. Di posisi mana sih kita itu? Ya. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, ya. Yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau, dan terakhir manajer. Nah, ini posisi kontrol kita ya. Oke, sebelum ke sini saya akan tampilkan ya video tentang posisi kontrol. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Mana Persahabatan. Saya gak keras. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus belajar basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar apa? Ini posisi pertama ya Bapak Ibu sebagai penghukum. Nih, posisi guru. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf Bu, Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat kok. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Karena cepat. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembina merasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengontak saya Bu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang ngantuk tadi. Jadi biar usaha kencang, tetap jangan kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah sekolah data ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah sekolah data ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan belajar alarm apa nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi.
Tidak ada, Bu. Baik, ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, sebagai apa? Ayo, jujur. Penghukum. Penghukum. Ya. Teman. Ada ini penghukum dan teman aja. Anda pernah jadi manajer? Nah, setelah melihat video tadi, ada perbedaannya nggak Bapak Ibu? Dari kelima posisi itu. Bedanya dari apa? Cara bicara atau nada ya, nada penyampaiannya. Lebih enak mana tadi Bu? Dari 5 posisi tersebut kira-kira teman, pemantau, manajer. Ada yang ini langsung. Ya, kalau kita Nah, ya, apalagi kalau anak yang itu aja ya. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, memang yang lebih tepat adalah posisi ini Bapak Ibu, manajer ya. Posisi manajer ini dengan tadi secara runtut ya, menanyakan, oke ya silahkan Bu. Nah, kita ingat nih perbandingan antara penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dampak apa dari bilang berbuat, hasil ya, misalkan penghukum ya, diri misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir tadi itu kan ya. Nah, dengan kata-kata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan tuh. Tadi yang pertama mau dijelasin kenapa telatnya, nggak dikasih jeda, nggak dikasih kesempatan ya, langsung. Dan hukumannya juga yang tadinya 2 malah ditambah jadi 5 ya. Nah, apa yang terjadi akan hasilnya pada anak tersebut? Bisa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong misalkan ya. Nah, dengan kaitan dengan dunia berkualitas, nah posisi murid ini akan meletakkan diri tersebut di luar dunia yang berkualitas. Jadi dia melabel guru itu apa galak gitu kan ya, enggak, maksudnya di luar, bukan tipe murid apa, murid itu bilang ini bukan guru saya nggak mau diajarin sama itu. Nah, kalau murid yang bilang kalau dihukum biarin aja, nanti juga marah-marah lagi, nah kayak gitu ya. Kalau kita posisi penghukum, udah biasa si ibu itu mah marah-marah ya kan. Dan dampak yang akan ditimbulkan pada murid apa? Akan mengulangi kesalahan, bukan malah memperbaiki ya. Dia merasa mengulangi kesalahan yang berikutnya. Nah, sekarang posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Nah, ya, ini ditandai berceramah dan mengatakan seharusnya kamu datang agak lebih pagi, ya. Ibu kecewa, ya. Nah, dengan guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres tadi kan ya. Nah, membuat rasa bersalah, ya. Hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, berarti ada rasa ininya ya, rasa empati dari murid. Oh iya, kalau saya telat lagi kasihan ibu guru, nanti ditegur oleh kepala sekolah. Nah, mulai ada tuh, akuin gurunya sama muridnya, ya. Nah, dalam ini murid berkata, maafkan saya, ya. Dampak pada murid akan merasa rendah diri. Ini posisi sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu.
Nah, nadanya juga berbeda ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bagus. Hanya hasilnya akan si murid itu ketergantungan. Udahlah telat lagi karena posisinya murid itu sudah menganggap guru sebagai teman, ya. Nah, dalam kaitan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia sudah menganggap temannya, ya. Guru itu sudah dianggap teman. Kalau murid yang melakukan kesalahan, dia akan bilang seperti ini, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu, ya. Nah, dampak pada muridnya apa? Dia akan lemah, tidak mandiri, akan ketergantungan, nempel terus ke gurunya, gitu kan. Kalau dia malah akan semakin manja ya, Ibu ya. Kalau dia menempatkan sebenarnya bagus, cuman ini dampaknya ini, ya, dampak lain nggak bagusnya ketergantungan, tidak mandiri. Berikutnya pemantau. Itu menghitung dan mengukur tadi itu ya, dicatat tuh, diukur ya. Terus menjelaskan apa peraturannya, ya. Hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan diri peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dampak atau hasil pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini pemantau. Yang terakhir adalah manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, itu ya, tadi ke anak yang telat. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya akan apa? Menguatkan pribadi si murid. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, karena apa? Dihargai oleh guru. Posisi kontrol gurunya manajer. Ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya, dampaknya bisa evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi posisi yang pas itu sebagai manajer. Cuman sekarang nih di saat ini bisa nggak nih kita menerapkan seperti itu pada anak-anak? Apa cenderung karena bawaan kita nih, suasana hati kita kalau misalkan nggak baik, ya, jadi di posisi yang pertama, ya, karena agak sulit juga kita berposisi di manajer seperti ini, ya. Tapi ini lebih bagus karena akan feedback untuk ke anaknya, dia merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa berada dalam dirinya. Beda tadi dengan yang penghukum, ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa melakukan posisi kontrol yang di manajer, ya. Bapak Ibu ya, ternyata ini juga ya ada tahapannya gitu. Dan secara tidak sadar kita juga kadang ada di posisi ini. Tapi kebanyakan seperti ini deh. Nah, seperti itu Ibu ya, Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah, ini posisi apa nih Bu? Dari 5 kontrol tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya apa? Apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Posisinya yang mana dari 5 itu? Yang kedua, merasa bersalah. Oke. Ayolah, lakukan demi ibu atau teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisinya?
Pemantau. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oh, hukum. Coba kita cek ya. Nah, tuh ya. Membuat yang pertama tadi, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya, penghukum. Ayolah. Yang lebih diingat yang teman ya. Ayolah, kita yang memelas gitu kan. Biar anak itu ngerasa apa? Iya, ngerasa perhatian juga gitu kan ya. Kita tepuk fokus lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus. Segitiga restitusi tadi adalah sebuah pendekatan untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi atau keadaan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini disebut restitusi. Upaya terakhir dalam menumbuhkan disiplin positif bagi murid. Di sini ada kerjasamanya ya antara murid dan ini yang disebut segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas pasti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Apa kesalahannya? Ya. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi yang di posisi manajer, ya. Yang pertama kita ketika murid ada yang melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu. Stabilkan identitas, dan kita marah ya langsung kamu gini. Kita harus adil ya. Nah, baru setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kamu itu apa? Sudah berbuat apa misalkan ya kesalahannya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, tadi menstabilkan identitas ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi kata-katanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata yang kita pakai, tapi kita jarang menggunakannya dia. Nah, ini akan menstabilkan identitas murid. Berikutnya, validasi tindakan. Setelah pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, semangat atau survival. Tadi yang 5 dasar ya. Nah, validasi tindakan ini kita harus tahu bisa membantu murid itu 5 kebutuhan dasarnya apa sehingga dia melakukan kesalahan ya. Alasannya apa? Dia tidak memakai sepatu hitam ke sekolah,
dan yang lain sebagainya. Misalkan guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menipu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nih, pilihan kata-kata yang ketika murid melakukan kesalahan apa saja. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Ini akan murid bisa melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yang dikatakan yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tadi adanya di posisi manajer. Tadi belajar di awal, ya, di tes tadi. Nah, saya balikan lagi tadi nih. Yang ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Masih tetap tadi jawabannya iya, tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Siapa kan ya? Ada yang ya? Iya, tidak gitu kan? Yang tadi awalnya, ya, tadi setelah kita memahami materi-materi tadi, jadi ada perubahan ya, Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini mungkin ada manfaatnya bagi Bapak Ibu, bisa diaplikasikan atau diterapkan di kelas ya Bapak Ibu. Kita refleksi dulu, apakah paradigma Bapak Ibu di awal berubah setelah mengikuti diseminasi ini? Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang dapatkan? Ada mungkin? 1, 2. Hal baru apa? Dari materi tadi, dari awal sampai terakhir. Ada enggak? Masalah perbedaan hukuman. Restitusi. Nah, itu hal yang baru ya, yang kita dengar. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini? Pencerahan, gambaran. Alhamdulillah kalau ada sedikit. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah memahami disiplin positif manajer. Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sambil berjalan kita laksanakan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan. Siang-siang berburu merak, di ladang luas berbunga jarak. Riang-riang ayo guru penggerak, bersama-sama tergerak dan bergerak. Hendak kemana awan berarah, pada bukit yang menuju. Mari ikut guru penggerak, wujudkan Indonesia maju. Oke, selamat tepuk tangan nih untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Syifa Fauzia, guru Mapel PAI dari SDS Al Madinah. Setelah saya mendengarkan dan belajar bersama Pak Ahmad Sofyan, alhamdulillah saya mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, kemudian ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Semoga mengaplikasikan apa yang saya dapatkan dari yang tadi sudah Pak Sofyan paparkan. Terima kasih banyak Pak Sofyan atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Laila Sari,
dari kelas 1C di SDIT Al-Madinah. Alhamdulillah setelah mengikuti diseminasi penyebaran budaya positif dengan Bapak Ahmad Sofyan hari ini, bertambah wawasan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa saya terapkan di sekolah sehingga anak-anak dan saya juga bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binta Syarafina sebagai guru bahasa Arab di SDIT Al-Madinah. Setelah mengikuti penjelasan budaya positif yang disampaikan oleh Pak Sofyan, alhamdulillah dapat banyak masukan, terutama untuk menangani anak ya. Ketika ada anak yang bermasalah, kita harus seperti apa. Semoga nanti ke depannya saya dan murid-murid bisa menjadi lebih baik lagi di pendidikan ini. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebelumnya nama saya Nurul Mauridia, saya adalah guru piket di SDIT Al-Madinah. Pagi ini saya telah mengikuti pengendasan budaya positif yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Sofyan. Sudah banyak pembelajaran yang saya dapat. Mudah-mudahan saya dapat mengaplikasikannya di dunia pendidikan. Terima kasih Pak Sofyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Lia Amelia, guru piket di SDIT Al-Madinah. Setelah mengikuti materi hari ini bersama Bapak Ahmad Sofyan tentang pengembasan budaya positif, saya lebih mengetahui tentang bagaimana untuk cara untuk membuat siswa yang bermasalah menjadi lebih baik, dan semoga saya bisa menerapkan apa yang disampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Hari Saputra dari staf lab komputer di SDIT Al-Madinah. Dari budaya positif yang saya ambil dari Pak Sofyan, insya Allah akan kita terapkan dalam pembelajaran TIK di komputer di sekolah Islam SDIT Al-Madinah ini. Terima kasih Pak Sofyan atas ilmunya. Insya Allah bisa kita terapkan di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak nih, dikumpulkan aja Bapak. Yang dikumpulin. Sambil belajar. Enggak. Mungkin sambil belajar. Dari awal pergi ke sekolah jam 7 pagi. Ya. Berangkat ke sekolah pukul 7. Minimal 2 orang. Tidak boleh berantem atau bully. Menggunakan seragam sesuai jadwal. Tidak menghina atau fisik orang lain. Tidak boleh rasis atau bullying. Membuang sampah pada tempatnya. Pakai HP. Gak boleh ngomong kasar. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Bermain dengan rukun bersama teman. Waktu jam makan jam 11. Oke, terima kasih. Insya Allah keputusan yang tadi ini yang sudah kita sepakati nanti
Wassalamualaikum